Jadi 5 stock pick pekan ini kita ada MNCN. Di sini MNCN cukup oke ya. Dia mantulnya kuat banget dengan dua candle hijau aja dia sudah nyamperin high sebelumnya ya. Di sini Project berharap breakout buy ya. Jangan beli besok tiba-tiba langsung beli ya. Jadi lebih baik breakout buy di area 1020, TP satunya 1115, TP2-nya sih 1210 ya dengan stop loss di 965. Teman-teman bisa menggunakan MA20 kalau mau yang lebar bisa menggunakan half candle ya. Cuman kalau project pakai half candle di kisaran 165 170 ya. Itu bisa teman-teman manfaatin untuk stop loss-nya. Berikutnya yang kita beberapa pekan lalu kita sering skip yaitu ada BBYB di sini ya. Di sini cukup ada harapan untuk BBYB ya. Jadi Project bisa bilang kita bisa berspekulasi buy di sini. Walaupun trennya masih turun, tapi ada harapan ya. Kita bisa beli di area 1965. TP 1-nya 2150, TP 2-nya di 2320 dengan stop loss 1810. Nah, ini buat teman-teman yang ketinggalan ya. Tadi stop lossnya di mana dan segala macamnya di mana, teman-teman bisa buka aja apps Tetra Saham ya. Di sana semua data ini tersedia ya. Project memberikan rekomendasi juga berdasarkan aplikasi Tetra Saham ya, dimana resisten ini juga dengan sangat mudah teman-teman bisa cari di Tetra Saham ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa Project cepet banget jelasinnya, Project bingung, teman-teman tinggal buka apps Tetra Saham ya. Semua tersedia di sana. Berikutnya ada saham Buka. Walaupun kemarin dia bentuk candle yang nggak bagus ya, maksudnya nggak membentuk candle buy, tapi di sini Project berharap dia bisa menguat pekan ini karena gotonya udah mulai reda ya. Goto udah mulai reda, harusnya Buka kembali digoreng ya. Dan bentuk candle kemarin juga ada shadow bawah yang sedikit memberikan harapan buat kita, sehingga di sini Project bilang kita bisa buy on weakness Buka. Skenario-nya bow ya. Di area 346, TP1-nya di resisten terdekat 386, TP2-nya di 464 ya. Stop loss-nya kita bisa menggunakan MA20 di 336. Ya, ada Buka, terus juga ada film di sini. Volumenya juga gede banget ya. Di sini Project menskenariokan breakout buy, bisa beli selama dia bertahan di atas 1200 ya. Karena kan close kemarin di 1220. Selama di atas 1200 teman-teman masih bisa buy ya. TP satunya di 1395 atau di sekitar 1400, TP2-nya di 1600-an. Stop loss-nya pakai MA20. Dan terakhir ada saham ASA ya. Ada saham ASA di sini walaupun kemarin bentuk candlenya masih tertekan ya. Walaupun kemarin bentuk candlenya masih tertekan, tapi masih ada harapan untuk menguat di pekan depan ya, karena kan di sini ada corporate action atau fundamental gitu ya, yang bisa mendorong ASA ini rebound ya, reversal ya, bukan cuma rebound tapi reversal ya. Tapi dengan catatan breakout buy di 2720, take profit 3200, TP2 di 3680 dan stop loss di 2400. Nah, buat teman-teman yang ngerasa Project gue nggak punya akses nih, ya Project gue nggak punya akses di mana nih, di Tetra ya. Kalau misalkan teman-teman mau dapat free access buat Tetra, teman-teman tuh kalau mau dapat free access Tetra Saham 2 bulan, buka aja MNC dengan kode M01, minimal top up 1 juta. Nah ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa waduh kayaknya enak tuh analisa pakai caranya Project tuh, itu yang Project tampilin ini adalah metode trend following ya. Dan metode trend following ini semua tersedia di apps Tetra Saham ya. Buat teman-teman yang pengen dapat akses gratis, bisa buka aja sekuritas MNC dengan kode broker M01 ya, bukan O1 ya, tapi kosong ya, M01. Minimal 1 juta. Buat teman-teman yang udah top up 1 juta ngerasa belum dapat, bisa klaim aja ke admin ya, atau DM Sahamologi, nanti kita cek ya.
beneran belum dapat atau enggak. Nah, ya itu kilas singkat ya, update singkat tentang skenario kita pekan depan. So far sih sebenarnya nggak punya banyak perbedaan skenario karena pekan lalu juga di hari Kamis kita udah sempat bahas ya beberapa saham. Jadi sekarang kita tinggal bahas sisa-sisa saham yang belum kita bahas ya. Dan juga di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang DM langsung di IG-nya Tetra ya, yang bisa yang langsung nanya di IG-nya Tetra, nanti kita bahas satu persatu ya. Sebelum itu Project pengen ngebahas yang mana dulu ya? Oke, kita Project cek dulu pertanyaan ya. Kira-kira udah sampai mana nih pertanyaannya? Buka ASA dan SRTG view-nya gimana Project? Tadi udah ya, ASA udah ini. P1 Project closing candle terakhir merah tapi ada dorongan kuat dari awal. Senin mari nggak buat face trade. Nanti kita bahas ya. Bung Jack, mohon insight emiten call non metal energi apakah masih worth it to buy, hold? Terima kasih. Oke, ada Om, kabarnya Eropa bakal beli batubara Indo. Bagaimana SSMT? Udah, waduh, telat Project udah daftar MNC-nya. Tuh, tadi ya buat teman-teman yang udah daftar MNC atau buat teman-teman yang udah punya MNC tapi nggak ngerasa pakai M01, teman-teman bisa buka akun baru ya. Jadi MNC itu bisa teman-teman bisa buka banyak akun ya, jadi nggak hanya satu akun dalam satu nama ya. Jadi teman-teman nggak usah takut yang ngerasa misalkan gue nggak pakai M01 daftar ulang, bisa pakai M01 ya selama tapi buat teman-teman yang udah punya M01 mau daftar lagi pakai M01 dengan nama yang sama kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi harus masing-masing satu sales ya kalau nggak salah seperti itu. Oke. Kita coba jawab satu persatu dulu buat teman-teman yang nanya di IG ya. Di sini start dari Bumi besok gimana Project? Oke ya. Kita coba bahas Bumi ya. Pekan ini kita pakai klasik. Nah, Bumi gimana Project? So far sih Bumi masih on track ya, masih sesuai plan. Cuman memang dia masih ketahan di Fibo 50. Plus kemarin juga Project udah sempet take profit di harga 72. Project ngerasa di 72 kemarin itu gak kuat banget ya. Project punya barang harga 56 ya, udah dari 3 pekan lalu kayaknya Project beli. Dan kemarin udah sempet take profit di 72 dan nanti Project bakal buy on weakness di area 63 dan 61 ya. Jadi di area ini Project bakal buy on weakness lagi. Buat teman-teman yang ngerasa ketinggalan, nanti kita buy on weakness bareng ya. Jadi skenarionya kurang lebih seperti ini, baru ke 74, baru ke 89, baru ke 160 ya, sesuai dengan mimpinya Project. Ya buat teman-teman yang belum punya barang, monggo kita antri bareng di bawah. Nah, ini pun bisa bisa menyesuaikan untuk skenario koal ya. Tadi kan ada yang bertanya Project masih worth it gak untuk beli saham-saham koal, masih worth it gak untuk beli saham-saham metal-metalan. Kalau dari koal ya, kalau dari Adaro, selama Adaro masih bertahan di atas 3270 masih aman ya. Untuk PTBA juga dia baru aja break resisten, jadi masih aman. Dan buat teman-teman yang buat saham-saham yang belum break resisten itu tinggal tunggu waktu seperti Indi dan ITMG. Jadi menurut Project buat teman-teman yang belum punya barang, alangkah baiknya belinya ITMG atau Indi ya ketimbang PTBA dan Adaro. Ya, jadi so far masih aman nggak? Menurut Project pribadi sih masih aman ya, karena kemarin juga sempet Project baca Eropa bakal banned koal dari Rusia ya. Nah, jadi koal terbesar itu selain itu ya Indonesia ya. Jadi memang demand koal itu masih ada. Cuman ingat ya, koal ini hanya rally selama perang berlangsung. Jadi kalaupun nanti perang gak berlangsung lagi atau ada gong bahwa perang sudah damai, nah itu teman-teman perlu hati-hati bahwa itulah timing take profitnya ya. Jadi ingat ya, perlu dipahami timing take profit dari saham-saham koal ini adalah
damainya perang Rusia dan Ukraine ya. Menurut Project sih Rusia dan NATO ya. Lebih ke NATO bukan Ukraine, karena yang nyetir Ukraine itu si NATO. Kalau menurut Project sih presidennya tuh hanya boneka. Sok-sok ngerti politik. Jadi kurang kurang lebih seperti itu ya untuk koal-koalan. Selanjutnya MPPA apakah masih bagus? Kalau MPPA menurut Project sih skip dulu ya. Karena skenario sudah fail 430. Jadi resisten 430 sudah fail, menurut Project sih skip dulu ya. Jadi selama Lebaran Project juga di pekan awal bicara tentang saham-saham retail ini udah sempet menekankan bahwa sentimen Lebaran itu bertahannya paling lama 2 minggu awal. Dan ini kita sudah masuk minggu ketiga ya, dan memang sesuai skenario ternyata ya, euforianya bahkan nggak di April itu euforianya nggak terlalu gede ya, hanya ngefek di perusahaan-perusahaan apa namanya tadi kayak MNCN ya, media ya, tidak terlalu berdampak di perusahaan-perusahaan retail maupun yang lainnya ya, apalagi Java juga nggak kedampak ya. Aduh, kok gini? Sebentar ya, aplikasi Project. Aduh. Tadi koneksinya putus sebentar. Nah, jadi intinya untuk MPPA selama belum break 430 jangan dibeli ya. Selanjutnya nih Project jawab pertanyaan dulu. Selesai sektor komo, sektor apa yang menarik? Properti ya, properti. Ya, menurut Project sih properti harusnya manggung ya setelah komo. Cuman balik lagi nih Project, makanya Project waktu itu sempat bilang bahwa properti ini akan main setelah Juni harusnya ya, setelah nunggu tax amnesty. Cuman untuk kondisi saat ini ya masih ada potensi lah ya, masih ada harapan untuk properti manggung. Sektor yang potensial ya tadi ya properti sama komoditas ya. Cuman properti ini belum ada sinyal belinya ya, dengan catatan ya nanti kita bahas abis Project bahas yang yang nanya di IG ya. Setelah itu nanti kita bahas properti ya. Tapi sebelum itu Project pengen ini dulu bilang bahwa sektor properti ini udah mulai muncul berita-beritanya ya, yang Ciputra labanya naik lah, yang ini naik lah, yang penjualannya habis dan segala macam. Cuman memang belum ada sinyal belinya. Berarti apa? Berarti memang market makernya sudah punya banyak barang, tinggal butuh dorongan. Nah, nanti kita inilah ya sebagai korban. Kita ini sebagai pembantu untuk ngedorong. Berikutnya ada Timas ya. Tadi ada yang nanya Timas. Untuk Timas ini menurut Project sih harusnya party is over ya. Harusnya sih nggak belum oke banget, karena juga di sini belum break resisten ya. Downtrend line-nya belum sempat di break. Jadi masih lower low, jangan dipakai dulu. Paling enggak Project harus pakai dari sini dulu ke sini. Nah, dia Fibo 50-nya belum kelewat ya. Kalaupun Timas mau beli setelah break 1820 ya, terkonfirmasi break 1820 baru menarik. Itu untuk Timas ya. Bahas fungsi dan kegunaan indikator yang dipakai Project. Oke, untuk fungsi dan kegunaan indikator nanti kita bahas di ketika trend following ya. Ketika hari trend following yaitu hari Kamis. Nah, buat teman-teman yang ngerasa Project ajarin gue dong paket indikatornya, kayaknya ngeliat Project enak banget. Nah, di hari Kamis nanti kita bakal belajar sedikit deh ya tentang indikator-indikatornya ya, kegunaan, cara pakainya dan sejenisnya ya. Terus ada yang bertanya SRTG gimana Project? So far sih SRTG masih sesuai plan ya. Maksudnya masih naik di sini. Keren banget. Saratoga gila.
Naiknya dari gope udah 3.800 saja. Di sini dia masih terus ngebikin flag. Kalau kita ukur, kalau kita ukur target pertamanya sih udah tercapai ya di 100. Di sini dia tinggal mengkonfirmasi close di atas 3672. Berarti ini masih ada potensi upside sampai 4.300. Ya, jadi buat teman-teman kalaupun masih hold, saran project sih selama di atas 3.500 masih bisa hold ya. Karena kan di sini dia masih inside bar ya, atau masih box konsolnya masih aktif. Ingat ya, box konsol itu selama low belum di break dia masih pakai box konsol yang ini ya. Jadi box konsolnya itu 3970 3.500. Jadi ini tinggal bicara stop loss aja ya. SMMT gimana project? SMMT baru keluar dari suspend, kemarin bentuk candlenya oke, terakhir bentuk candlenya jelek. Dan menurut project sih ini SMMT nggak menarik ya. Karena udah ketinggian, ini juga suspend, udah jelek. Cuman kalau teman-teman punya bisa pakai stop loss box konsol aja. Sekarang aktif box konsolnya di 1.200. Jadi kalau dia close di bawah 1.200 teman-teman bisa cut profit ya. Kalau buat teman-teman yang belum punya barang, saran sih nanti aja belinya, karena harusnya sih besok ngebentuk pola evening star apa morning star gitu. Pokoknya yang turun aja gitu ya. Ali gimana Ali project? Ali masih belum sanggup break 13.000 ya. Begitu juga naik LSIP project masih pegang harga 14.95. Project berharap kalau 1.500 di break kita bisa take profit di 16.40-an ya. INKP labanya naik banyak tapi kok harga sahamnya masih belum naik ya. Kalau menurut project sih memang INKP masih arahnya masih turun ya. Di sini sideways-nya juga belum punya pola. Ada sih pola, cuman polanya belum rapi-rapi banget di sini. Ya, polanya baru nampak jelas setelah kita ganti time frame-nya di weekly ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan mau beli pun buat teman-teman yang ngerasa fundamentalnya udah oke, belilah mendekatin 7.400 ya. Di skenario seperti ini baru seperti ini. Kalau di break ya bakal turun lebih dalam. Kalau kondisi kayak gini kita belum bisa bicara target ya, bicara ketemu support, kita bisa beli bertahan di atas 3%, baru kita bilang targetnya di berapa ya. Jadi ingat ya, buat teman-teman yang baru beli saham, jangan langsung mikirin targetnya berapa. Dia bisa naik dulu ya, nggak kena stop loss, bertahan di atas 3%, baru kita bicara target ya. Itu teknik simple teknik simple yang biasa project pakai ya. Jadi selama itu ya begitulah kurang lebih ya. Selama belum di atas 3% ya teman-teman gak usah fokus take profit di mana ya. Fokus aja nggak kena stop loss aja gitu. Terus lanjut ada IPPE belum menarik. WIRG tetap cus ke utara nggak. WIRG tetap pakai stop loss 910 aja. Oke. Pertanyaan dari IG udah terjawab semua. Sekarang kita coba bahas properti ya. Kita start dari Sumarekon ya, yang Project punya. Project masih pegang Sumarekon, belum sempat cut loss. Karena udah kadung dalam. Sebenarnya sih bukan kadung dalam ya. Sebenarnya karena saham yang lainnya masih bisa nge-cover kerugian ini. Dan kemarin pun Project masih spekulasi buy ya, karena dia kan belum terkonfirmasi break resisten, jadi masih aman lah buat Project hold ya. Selama masih di atas resisten ini ya, dengan catatan selama masih di atas support yang ini. Nah, jadi kalau kita bicara Project Sumarekon masih menarik atau enggak, sebenarnya sih nanti kita bakal belanja mendekatin ini ya. Kita bakal belanja mendekatin ini. Kurang lebih di arah harga 670-an ya. Di harga 670-an kita bisa mulai belanja ya. Coba Project cek dulu. Bener nggak nih ya, kita bisa pakai volume at price ya untuk mengetahui sebaran distribusinya ya.
sebaran akumulasi atau distribusinya. Nah, kalau kita lihat dari trend sideways kemarin ya, dari trend sideways kemarin di sini masih banyak yang take profit ya. Di sini ini akumulasi yang awal. Nah, memang di sini dia harusnya bikin akumulasi baru. Akumulasi barunya belum terbentuk ya, so far masih kurang lebih area-areanya seperti ini ya. Area-area sebarannya masih seperti ini. Jadi wajar memang kalau paling enggak nanti di area 670-an baru kita akumulasi lagi ya. Kita masuk ke BSDE. Untuk BSDE di sini sudah mulai ketemu bottom ya, sama sih sebenarnya kayak SMRA juga udah mulai kepentok bottom sebentar. Benar nggak sih bottom? Bottom 680. Nah, 685 benar. 685 udah mulai ketahan terus. Begitu juga dengan BSDE, BSDE 6940 udah mulai ketahan terus. Kalau kita bicara trennya masih dalam. Kalau kita bicara sebaran harganya, harusnya sih kita ngisi yang ini ya. Harusnya kita ngisi yang ini baru tenang. Sekarang dia harus ngisi di sini dulu nih. Nah, kalau BSD lebih enak ya, dia lebih nampak area-area yang perlu diisi ya. Jadi sebenarnya dia harus perlu turun lebih dalam lagi di 930 untuk reakumulasi. Jadi BSDE dan SMRA kita masih punya downside untuk reakumulasi ya. Kalau jadi kesimpulannya BSDE dan Sumarekon ini jangan ketipu dengan support ini ya. Ini jangan ketipu ya. Ini masih mau turun. Jangan ketipu dulu ngerasa kayak wah udah ketemu nih supportnya, belum ya. Jadi kalau kesimpulan dari BSDE itu masih butuh turun di paling nggak di 920-an, Sumarekon juga turun paling nggak di 670-an. Terus kita ke Ciputra. Nah, sebenarnya ini Ciputra yang paling lucu trennya ya. Yang paling rapih trennya ya, kemiringannya yang paling jelas. Nah, untuk Ciputra ini dia perlu ngisi sebenarnya di kondisi sekarang ini udah timingnya ya. Ngisinya tuh daerah sini. Cuman kalau kita pakai acuan BSDE dan Sumarekon memang perlu koreksi lagi. Jadi memang skenarionya harus seperti ini baru naik lagi ya. Nah, berbeda dengan ketiga saham tadi, Pewon masih bertahan uptrend. Nah, ini keren banget nih Pewon. Pewon masih bertahan uptrend, malah bertahan akselerasi ya. Di sini masih ketahan akselerasinya. Ya, kita bisa berharap dia masih sanggup menguat. Nah, ya level-levelnya kurang lebih seperti ini. Di sini perlu 200. Resisten terdekatnya kalau kita bicara area perlu breakout buy-nya itu di resisten yang ini ya. Ini harga kisaran 515. Jadi untuk Pewon sebenarnya cukup menarik daripada yang lain. Di sini ada pola apa ya bilangnya, ada pola yang seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ya, ini naik, turun bentar, naiknya di break, dia masih kuat bertahan di sini. Nanti teman-teman tinggal breakout buy di 515. Jadi Pewon nih cukup menarik. Mungkin Pewon gongnya dari sektor properti ya. Gitu. Jadi Pewon masih oke. Kita coba ke konstruksi. Waskita, Waskitanya kemarin gagal bertahan di 550 dan sekarang dia kemarin sempat mantul di 515. Di sini kita masih ada potensi double bottom ya. Kita masih bisa berharap double bottom
cuman volumenya juga masih turun. Kalau kita lihat dari sini memang perlu di breakin. Wah, yang ini nih resistennya kuat banget nih ya. Jadi wajar lah kemarin dia take profit doang ya. Jadi untuk UAS kita harapan terakhirnya 5.15, kalaupun mau beli sebisa mungkin mendekatin 5.15 ya. Mungkin teman-teman bisa antri 5.20, 5.25 ya untuk antri waskita. Waskita, terus kita coba Wika juga demikian. Di sini ada double bottom juga, ada potensi membentuk double bottom. Ya, neckline-nya ketinggian tapi PTPP masih jelek, dia masih butuh turun. Paling kenceng nih kemarin naiknya. Kalau kita ukur Fibo 100-nya ada di sini 108.60. Kalau kita trend line-in yang ini, kita bisa ngarep di Fibo segini ya, 900-an. Jadi masih ada potensi turun sampai sini. Ya, ini cukup bertolak belakang dengan Ciputra ya, Waskita dan Wika ya. Waskita dan Wika membentuk double bottom, tapi PTPP masih ada potensi turun lebih dalam lagi ya. Jadi kalau kita mengacu dari sini, kalaupun kita bilang walaupun kita bilang Waskita dan Wika itu bottom, berarti memang PTPP ini sudah mendekatin bottom ya. Jadi 920 ini sudah potensi bottomnya. Tinggal kita berharap dia nggak break 925. Dan terakhir Adi juga membentuk, ada potensi bentuk double bottom, up downside-nya 680, sekarang 700. Jadi kita masih ada kesempatan buat akum dulu di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau akumulasi ini, yang mau akumulasi saham-saham ini boleh ya, dengan catatan memang mereka sudah deket banget sama support ya. Jadi perlu teman-teman pantau. Harusnya kalau call memang benar-benar pekan ini sentuh resisten atau memang perlu koreksi dulu, harusnya sih properti dan konstruksi menarik ya. Tapi ingat ya, berkali-kali Bro ingetin, properti konstruksi ini masih oke. Konstruksi ini ada potensi naik walaupun belum ada sinyal, tapi jangan beli saham-saham subkonnya ya. Kayak contoh WSBP, terus apalagi WG ya. Karena apa? Karena saham induknya aja masih sangat-sangat belum punya potensi ya. Project melihat ini menarik karena sekilas Project lihat revenue berita-berita tentang revenue naik dan segala macam mulai bertebaran di berita-berita ya. Harusnya sih mulai ada kesempatan lagi lah untuk mereka naik ya. Wong Palembang ini si Project. Yoi. Nanti lebaran balik ya ke Palembang. Oke. Properti konstruksi udah Project bahas ya. Untuk saham-saham yang lainnya di pekan lalu di Kamis lalu Project udah bahas dan nggak ada perubahan karena hari Jumat market tutup ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa bahas di sana. Sekarang Project cek pertanyaan dulu nih. Project boleh PC untuk setelan chart. Maksudnya apa tuh? Coba ditanya lagi. Rata-rata nanyanya udah pada terjawab semua ya. Waduh, telat Project udah daftar MNCN. Bener gak nih? Oke, PTBA masuk good nih. PTBA sih masih oke lah ya. Karena kemarin dia baru break. Menurut Project sih masih tergolong oke. Targetnya masih jauh.
Karena dari sentimen pun masih ada, ya perang masih bergulir. Terus juga kemarin Eropa baru ngeban koalnya Rusia, cuman nggak tahu ya Project ya. Setahu Project tuh koal tuh paling banyak Australia sama Indonesia ya, tapi nggak tahu seberapa besar demand dari Eropa setelah dia ngeban Rusia ya. Cuman kalau misalkan Project salah baca berita, monggo dikoreksi ya. Buat teman-teman yang ingat balik lagi Project ingetin buat teman-teman yang mau kasih tips dan saran buat kelangsungan live kita, teman-teman bisa DM langsung aja ke IG Sahamologi atau IG pribadi Project di project_mh ya. Biar nanti kita makin keren ya. Peon akun foreign Project. Oh, mantep ya berarti ya. Berarti ada dukungan foreign di saham Peon ya. Karena tadi juga masih sesuai ya. Masih sesuai ya di ininya. Oh, ternyata yang di chat Project nggak update nih. Harus ngeliat di HP. Dimas cakep kelihatannya Project. Coba kita lihat ya. Dimas cakep kelihatannya. Aduh, jangan deh. Kalau perbankan menurut Project sih selama euforia inflasi AS masih tinggi, selama The Fed masih mau naikin suku bunga, selama The Fed masih intervensi, selama Amerika masih ikut campur dengan perang, ya harusnya sih perbankan kita ketahan dulu ya, karena ada potensi nilai tukar. Dari nilai tukar ya, nilai tukar itu dominonya ke perbankan ya, walaupun nggak direct tapi ada potensi perbankan ketahan dulu. Nah cuman untuk perbankan ini kita masih nunggu nih inflasi Indonesia. Harusnya kalau misalkan itu intervensi dari bank BI yaitu naikin inflasi juga nih, naikin suku bunga juga nih, biar perusahaan bank di Indonesia tuh keikutan naik ya. Maksudnya sentimennya ada sentimen positif lah. Katanya PTBA buat domestik aja, bener harus efek dikit. Oke, mungkin memang domestik aja harusnya sih itu kontrak ya. Kalau nggak salah di kontrak PLN ya. Ya, jadi PTBA diinin. Udah bagus live-nya Project. Semoga suatu saat bisa subscription Tetra Saham. Amin. Kalau misalkan males subscription Tetra Saham, teman-teman bisa manfaatin promo-promo dari Tetra ya. Promo-promo dari Sahamologi. Harusnya teman-teman tetap bisa menggunakan aplikasi Tetra Saham ya. Project bahas era bakal kemana? Sebenarnya era itu sentimen lebaran ya. Dan kemarin Project sempet beli pas breakout buy tapi ketahan ya. Project SOS di sini. Di sini dia masih balik lagi ke sideways-nya. Jadi so far sih masih belum menarik ya. Untuk era masih belum menarik. Tuh, ada yang jawab lagi tuh. PTBA 45% kuota ekspor. 65-70% ekspor, 30-35% dalam negeri sesuai kondisi PTBA. Tuh. Harusnya sih memang masih banyak ya potensi koal ini ya, karena balik lagi koal ini harusnya dihabisin di tahun-tahun ini ya. Menurut Project sih eksplorasi koal ini harusnya dihabisin di 5 tahun ini ya. Jadi buat kalau teman-teman ngerasa perusahaan-perusahaan koal tuh pelan-pelan mulai shifting bisnis. Kayak contoh Indi kalau nggak salah udah mulai shifting bisnis tuh. Kenapa? Karena memang kita sudah mulai masuk ke energi terbarukan. Jadi koal ini nantinya bakal ditinggalin, ya. Walaupun ditinggalinnya nggak apa ya istilahnya, nggak serta merta hilang aja koal, enggak ya. Cuman tetap sentimennya hilang gitu loh, dan munculnya sentimen negatif karena ada energi terbarukan gitu loh. Makanya menurut Project sih koal ini last wave mereka ya. Menurut Project koal ini last wave mereka. Jadi kalau mau naik ya naik sekalian sekarang gitu loh.
Tuh, kata ini juga kewajiban store untuk demo di 30% untuk dalam negeri. Cuma kalau pasokan dalam negeri kurang di cover sama PTBA. Tuh. Teman-teman bisa update juga tuh dari jawaban-jawaban teman-teman di chat lainnya ya. Era laporan keuangannya slow sekali bolak-balik aja. Karena sih menurut menurut Project sih demand HP ini eh, nggak akan terlalu signifikan karena apa ya istilahnya penjualan HP itu nggak terlalu segitunya kayak dulu-dulu ya. Karena kan dulu teknologi udah mulai ini baru tuh penjualan HP akselerasi bagus banget. Kalau untuk kondisi saat ini menurut Project sih untuk penjualan HP itu normal-normal aja, nggak bakal ada ledakan-ledakan penjualan HP ya. Telkom asing masih net buy terus Project minggu depan potensinya gimana? Menurut Project sih Telkom ini lebih ke bukan bukan buat bukan buat trading ya. Telkom ini menurut Project lebih ke saham defensif buat asing, investor asing. Kenapa? Karena finance di skip sama mereka ya. Mereka stop beli finance, itu aja sih. Jadi buat teman-teman kalau mau beli Telkom ya, kalau mau kalau invest ya boleh, tapi kalau buat trading menurut Project sih upside-nya nggak segitunya ya, nggak segitu menariknya. Sepertinya gitu Bung Jack. Bulan ini hype koal, tapi tergantung update perang dan stabilisasi serta nego bayar ke negara. Benar. Ya, makanya makanya Project juga bilang kalaupun teman-teman mau invest di saham-saham komoditas, harusnya sih saham-saham yang berkaitan dengan energi terbarukan. Ya, contohnya Antam, Antam, Tins, Inco, ini masih menarik banget. Tapi balik lagi yang Project tunggu sebenarnya perusahaan ininya ya, bukan tambangnya. Perusahaan yang ngelolanya tuh. Project sih nggak tahu ya, perusahaan yang ngelola apa namanya, ada nggak yang IPO ya. Buat teman-teman yang tahu monggo ya bisa jawab ya. Perusahaan yang terkait energi terbarukan tapi bukan terkait dengan eksplorasi tambangnya ya. Tapi yang mereka yang buat baterai gitu loh. Nah, apakah sekarang Antam dan segala macam udah buat baterai kita nggak tahu kan. Nah, harusnya perusahaan itu tuh justru yang menarik banget. Apalagi kan sekarang penjualan motor listrik kan udah masif banget nih. Nah, motor listrik yang jual siapa? Nah, ayo. Itu harusnya menarik ya. Karena kemarin Project sempat melihat di spill orang nih. Ah, itu saham bandarnya akum terus sahamnya turun. Nah, ayo. Sahamnya apa yuk? Asih dong bro. PTBA mau RPS bagi dividen. Oh iya PTBA. PTBA bagi dividen hati-hati ya. Harusnya bakal gap down. Harusnya bakal gap down. PTBA bagi dividen harusnya bakal gap down. Dividennya juga cukup gede. Kalau nggak salah di atas 10%. Gap downnya cukup dalam. Jadi bakal ketahan kayak ITMG ya. Cuman ITMG udah mulai recovery nih. BRPT punya panas bumi. Asik. Java, apakah masih Java sih selama yang ini alis tebal nggak di break sih skip ya. Kemarin Project sempat ke cut loss juga cukup banyak di sini karena Project berharap alis tebalnya di break ya. Ternyata 1705 nggak di break. Tuh, gosipnya PTBA mau bagi dividen jumbo, bener. Cukup besar juga bagi dividennya, jadi hati-hati ya. Ada insight tren Gosco yang up sejak Om Prayogo Pangasu masuk sama isu IATA yang nambah 5 tambang baru. Menurut Project sih masalah tambang ini momentum ya. Mereka main momentum ya. Memang temennya Om Luk juga banyak tuh yang tiba-tiba beli tambang batu bara ya. Cuman menurut Project sih ini tetap
balik lagi ke momentum aja, nggak bakal bertahan lama. Tapi kalau misalkan yang goreng-gorengan ya momentum ini bagus untuk mereka ngegoreng ya. Jadi bisa teman-teman manfaatin. Tapi untuk jangka panjang jelas nggak menarik ya. Jadi tetap menurut project sih kalau yang kecil-kecil ya, karena kan project nggak main yang saham kecil-kecil juga ya. Maksudnya yang terlalu gorengan banget, project takut ya. Karena project tidak bisa memfaktor resikonya. Itu aja sih, itu lebih preference ya. Kalau teman-teman doyan saham gorengan monggo, kalau project sih nggak doyan-doyan banget ya. Makanya project lebih cenderung belinya ya mungkin Adaro, Indi itu aja ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan kecil yang hanya bermain momentum memang potensi naiknya kenceng ya, tapi project skip. Sebenarnya sih yang menarik tuh gas-gasan juga ya. Cuman yang jalan tuh cuman Agi. Ini yang project cukup kecewa ya. Pegasnya nggak naik. Karena Aginya kenceng banget. Pegas nggak naik. Terus satu lagi tuh Raja ya kalau nggak salah ya. Iya, Raja apa ya? Yang satunya tuh subnya lagi tuh nggak naik ya. Jadi gue sih lebih menunggu Pegas nih. Problemnya sih Pegas memang karena keberatan pedagang dalamnya ya. Banyak jatah-jatah sana sini, jadi ya wajar lah Pegas lebih berat. Mau masuk Adro buat spekulasi dividen Hunter di harga berapa Project? Adro dividen Hunter. Mending PTBA. PTBA setelah bagi dividen gap down beli, jangan nggak beli ya. Kalaupun misalkan teman-teman punya banyak uang sebelum Camdet beli, Camdet beli, Xdate jangan jual, nanti pas pas dia turunnya udah mulai stabil beli lagi. Jadi cuannya double. Tapi kalau kalau teman-teman mau main kayak gini, teman-teman butuh dana yang kuat ya. Nggak bisa cuman punya duit sedikit tapi mainnya kayak gini jangan ya. Karena teman-teman bisa di bawah swing seminggu 2 minggu bisa. Apalagi kita ini bentar lagi mau lebaran ya. Jadi seminggu atau 2 minggu ini kan udah masuk minggu ketiga nih. Jadi 2 minggu lagi menjelang lebaran. Harusnya sih di pekan terakhir menjelang lebaran itu market sepi banget. Jadi pekan ini harusnya udah mulai sepi lagi nih. Jadi wajar kalau IHSG kita sideways dulu. Plus karena kemarin juga Goto kan IPO ya. Jadi hijau merahnya IHSG masih disetir sama Goto. Kak katanya MDKA mau bayar hutang, bagus atau jelek tuh Kak buat pergerakan sahamnya. Sebenarnya sih kalau terkait utang tergantung seberapa membebani perusahaan tersebut ya. Kalau kita bicara bumi mau bayar utang, wow itu bagus banget. Kalau MDKA bayar utang sebenarnya sih itu hal yang common ya, kecuali hutangnya sangat bebanin banget ya. Misalkan MDKA itu DER-nya tinggi banget, tiba-tiba dia mau RUPS, mau bagi utang, kita mau fokus lunasin utang dulu. Ya, karena pada dasarnya utang itu adalah hal yang positif ya. Nggak selalu hutang itu negatif ya, selama utangnya produktif. Kalau utangnya nggak produktif ya itu wassalam ya.